Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali di video pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Pak Adi. Nah, apa kabarnya kalian pada hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan selalu gembira ya, bersemangat dalam melaksanakan setiap aktivitas belajarnya. Nah, Bapak juga ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah turut andil dalam memutus mata rantai COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sebelum Bapak menyampaikan materinya, pada kesempatan video kali ini, Bapak ingin mengajak kalian terlebih dahulu untuk sejenak merenungkan, ya, mengingat kembali peristiwa atau pengalaman hidup apa saja yang sudah kalian alami selama ini. Tentu peristiwa bisa apa saja ya, peristiwa yang bisa membuat kita bahagia, ya, membuat kita sedih. Nah, Bapak ingin kalian mengingat satu hal saja di sini, yaitu mengingat ketika kalian merasakan kesedihan, ya, merasa di situ kalian terpuruk, ya, berputus asa dari harapan. Nah, ketika kalian mengalami itu, hal apa yang kalian lakukan? Jika pertanyaan ini saya tujukan kepada semuanya, mungkin akan terjadi atau keluar banyak sekali ya jawaban yang berbeda-beda, yang tentunya sesuai dengan kadar kesedihannya masing-masing. Mungkin ada yang menjawab, ketika saya bersedih, saya akan mencari hiburan Pak dengan menonton TV, ya, atau mendengarkan musik, bermain game, atau bermain dengan teman-teman yang lainnya, dan berbagai macam jawaban. Tapi pernahkah kalian ketika merasa berputus asa, merasa sedih, terpuruk, atau bahkan depresi, kalian kemudian membaca-baca suatu cerita, ya, yang dimana cerita itu dapat membangkitkan kembali, ya, memotivasi kita, menginspirasi kita untuk melakukan perubahan, ya, melakukan suatu hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jika pernah, maka materi yang Bapak akan sampaikan ini akan berkaitan dengan itu, dan itu artinya kalian sudah memahami setengah dari pembelajaran kali ini. Baik, jika kalian sudah membaca bukunya, maka kalian akan tahu ya materi apa yang akan kita bahas, yaitu mengenai teks cerita inspiratif. Nah, apa itu teks cerita inspiratif? Teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi mengenai pengalaman, ya, peristiwa seseorang, ya. Itu bisa seorang tokoh, bisa tokoh kebangsaan, tokoh agama, atau tokoh panutan, yang tentunya dari peristiwa ini memberikan motivasi, inspirasi kepada orang-orang yang membacanya. Nah, tentunya teks cerita inspiratif ini tujuannya yaitu untuk memberikan dorongan, ya, dukungan kepada orang-orang yang merasakan kesedihan atau merasa berputus asa di hidupnya, atau bahkan orang-orang yang mulai mencari cara untuk bisa melakukan perubahan di dalam hidupnya, seperti itu. Nah, teks cerita inspiratif ini siapa yang membuat, ya, siapapun bisa membuatnya. Tapi tentunya tokohnya harus ditentukan. Ya, siapa tokoh yang akan dibuat dalam cerita, ya. Apakah itu akan memberikan dampak atau tidak, ya. Tentunya bergantung dari peristiwa yang dialami tokoh tersebut. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui apakah teks tersebut merupakan teks cerita inspiratif? Mungkin tanpa sadar kalian sudah pernah membaca teks cerita inspiratif, ya, hanya saja kalian tidak menyadari kalau itu adalah teks cerita inspiratif. Nah, ini Bapak akan lebih memperjelas untuk mengetahui perbedaan, ya, antara satu teks cerita inspiratif ini dengan teks yang lainnya agar kalian mengetahui jenis-jenisnya. Nah, adapun yang perlu kalian ketahui di sini karakteristik dari teks cerita inspiratif. Yang pertama, bahwa teks cerita inspiratif ini memiliki struktur, ya, struktur yang membangunnya sehingga menjadi kesatuan teks yang dapat dipahami oleh pembacanya. Struktur ini terdiri dari orientasi, komplikasi, ya, evaluasi, resolusi, dan koda yang kesemuanya ini memiliki perannya masing-masing. Kemudian ciri yang kedua yaitu bahwa teks ini menceritakan seorang tokoh, ya. Jadi di dalamnya itu ada sebuah cerita tokoh, kemudian juga ada latar penceritaannya, kemudian ada konflik yang terjadi, ya. Kemudian juga ada amanat-amanat yang ingin disampaikan. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, bahwa teks cerita inspiratif ini tentunya mengandung pesan-pesan kebaikan, ya. Pesan-pesan kebaikan kepada seorang yang membutuhkannya.
Pesan kebaikan ini ya tentunya tujuannya adalah memberikan kebaikan kepada orang yang semula mungkin mengalami kehidupan yang kurang baik. Setelah menerima pesan ini, dia akan bisa melakukan perubahan menjadi lebih baik lagi. Itu ya. Kemudian yang terakhir, bahwa teks cerita inspiratif ini berbentuk prosa ya, naratif. Prosa naratif adalah bentuk cerita yang panjang dan juga berisi mengenai lika-liku setiap peristiwanya ya. Dan naratif di sini artinya adalah kronologis ya, ceritanya kronologis sesuai dengan urutan waktu. Misalnya dari pagi ke siang ya, siang ke malam, itu artinya kronologis atau naratif. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks cerita naratif. Baik, setelah kalian sudah mengetahui pengertian dan juga unsur apa saja yang terkandung di dalam sebuah teks cerita inspiratif, berikut ini Bapak akan menampilkan contoh sebuah teks dalam tayangan video tentunya ya, agar kalian lebih mengetahui dan memahami apa itu bentuk dari teks cerita inspiratif. Berikut ceritanya. Hampir semua orang sukses pernah mengalami kegagalan. Mungkin bukan cuma pernah, melainkan sahabat dari kegagalan itu. Begitulah yang dirasakan oleh Jack Ma ketika mendirikan Alibaba. Dia mengalami banyak sekali kisah yang sangat memilukan. Jack Ma lahir di Provinsi Zhejiang pada 15 Oktober 1964 dengan nama asli Ma Yun. Dia berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya adalah seorang pemusik tradisional yang mengandalkan uang pensiunan sebesar 500.000 untuk kebutuhan sehari-hari. Jack Ma bukanlah seseorang yang pintar matematika atau ilmu sains lainnya. Dia gagal lulus ujian sekolah dasar sebanyak 3 kali, dan juga gagal lulus ujian sekolah menengah sebanyak 2 kali. Untuk membantu orang tuanya dan juga kegemarannya berbahasa Inggris, pada usia 12 sampai dengan 20 tahun, dia rela mengayuh sepeda miliknya menempuh perjalanan selama 40 menit untuk bekerja sebagai tour guide bagi para turis asing yang mengunjungi kotanya. Dari pekerjaan ini, membuatnya berpikiran terbuka dengan dunia global. Dia mengaku apa yang didapatkannya jauh sekali berbeda dengan apa yang dipelajarinya di sekolah. Bahkan karena pekerjaannya ini, dia mendapatkan julukan Jack dari sahabat turis asingnya. Setelah beranjak dewasa, Jack Ma gagal dalam 3 kali kesempatan masuk perguruan tinggi, sebelum akhirnya dia berhasil diterima di Universitas Normal Hangzhou, kemudian lulus sarjana bidang bahasa Inggris. Setelah lulus, dia berusaha mendapatkan pekerjaan, tapi banyak perusahaan yang menolaknya karena dianggap tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Bahkan nih, dia pernah mendaftar ke perusahaan KFC yang kebetulan baru membuka cabang di kotanya. Dari total sebanyak 24 pelamar, terdapat 23 orang pelamar yang diterima, dan Jack Ma adalah satu-satunya orang yang gagal dalam rekrutmen tersebut. Kegagalan tidak kunjung pergi dari kehidupan Jack Ma. Dia tercatat mendaftar pada 30 lowongan pekerjaan, dan seluruhnya menolak. Setelah berbagai penolakan tersebut, dia mulai menekuni profesi sebagai pengajar bahasa Inggris. Pada suatu hari di tahun 1995, Jack Ma berkesempatan berkunjung ke Amerika untuk sebuah perjalanan bisnis. Di sanalah dia berkenalan dengan komputer dan internet. Saat itu, Jack Ma mencoba menuliskan kata bir. Dia menemukan bir dari berbagai negara, tetapi tidak menemukan satu informasi apapun tentang bir dari negaranya sendiri, yaitu Cina. Kejadian itu sontak membuat Jack Ma termotivasi untuk mendirikan perusahaan komputer. Dia memberanikan diri meminjam uang sebesar $2.000 Amerika Serikat dari temannya. Padahal dia bukan ahli pemrograman, dia juga bukan lulusan IT, bahkan Jack Ma sangat awam tentang dunia komputer. Akhirnya, Jack Ma memulai usaha tersebut dengan membuat sebuah website berbahasa Cina. Website ini ternyata direspon baik oleh kalangan terdekatnya. Dia pun mendapatkan banyak email dari orang-orang yang tertarik mengembangkan ide tersebut. Laman inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Alibaba. Tetapi, pendirian Alibaba juga tidak berjalan mulus. Dia banyak ditolak ketika menawarkan perusahaan tersebut ke para investor. Dia sibuk sana kemari mencari para investor yang mau mendanai idenya itu. Tetapi tidak berhasil, tidak ada yang tertarik dengan tawarannya. Kisahnya bahkan semakin memilukan. Bukan malah mendapatkan investasi, dia sempat mengalami momen di mana dia ditipu oleh 4 buah perusahaan.
Sampai pada suatu hari, dia mendapatkan kepercayaan dari Goldman Sachs, salah satu pendiri Yahoo, dan juga SoftBank dari Jepang yang mau berinvestasi di Alibaba. Pamor Alibaba melejit dengan moto utama melayani konsumen. Banyak para pelapak yang sangat bersyukur dengan kehadiran Alibaba, pun masyarakat calon pembeli juga sangat terbantu. Mereka bisa berbelanja dengan nyaman dan aman di situs tersebut. Hari ini, Alibaba menjadi salah satu perusahaan yang mendunia. Beragam kegagalan yang dialami oleh Jack Ma di masa lalu, kini terbayar lunas. Dia sukses menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Padahal Jack Ma bukanlah orang yang pintar, tetapi dia adalah seorang pekerja keras. Dia juga ramah, suka hal baru, dan yang paling penting, dia selalu optimis dalam menjalani hidupnya. Saat ini, Jack Ma sibuk menghadiri berbagai macam undangan sebagai pembicara. Dia menebarkan kebaikan dan memberikan inspirasi kehidupan bagi kita semua. Pada akhir tahun 2019, dia membuat keputusan besar untuk keluar dari Alibaba Group dan fokus pada bidang pendidikan yang dia sukai. Demikianlah kisah dari Jack Ma, sang pendiri Alibaba. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.